Dapatkan tips seputar rumah tangga hanya di YouTube channel Obsesi Hati. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Selamat malam, kembali lagi dalam program Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Nah, biasanya pemirsa ya, kalau obsesi hati pasti ada suami saya. Tapi kali ini karena suami saya lagi melawat, jadi saya di sini akan menemani Anda sendirian. Tapi mungkin tidak sendirian, nanti saya panggil teman saya ya untuk kita komunikasi, ngobrol-ngobrol, sharing-sharing seputar topik malam hari ini. Nah, obsesi hati kali ini kita akan membahas satu topik yang tidak kalah menarik dari episode sebelumnya, yaitu pentingnya konseling pranikah. Nah, makanya itu suami saya sebenarnya harus ada nih saat ini karena kita kan udah janjian kan minggu lalu ke pendeta. Jadi mungkin nanti di akhir segmen mungkin dia bisa kita hadirkan ya, dan saya akan suruh cepat datang ya. Oke lah, tidak masalah kalau saya sendiri, dan kita tetap mengingatkan kepada para pemirsa sekalian, topik kita kali ini adalah pentingnya konseling pranikah. Jadi apabila teman-teman yang sedang konseling atau mau konseling atau ingin melanjutkan hubungan yang lebih serius, nah, Anda boleh kirimkan pertanyaan Anda di kolom komentar di media sosial kita di YouTube ataupun di Facebook, atau bisa langsung saja menghubungi call center Hope Channel Indonesia yang nomornya telah tertera di layar kaca Anda. Dan saat ini saya akan membacakan satu ayat tema yang diambil oleh narasumber kita pada malam hari ini. Terdapat di dalam Kejadian 2 pasal yang ke-24. Bunyinya, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Oke, kita sebelum memulai, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih banyak atas penyertaan Tuhan hingga pada malam hari ini kami masih merasakan kesehatan yang hanya berasal daripada Tuhan saja. Saat ini kami akan juga mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh keluarga Pendeta Jonathan Kuntarov mengenai tentang pentingnya konseling pranikah. Tuhan kiranya memberkati agar materi ini bisa bermanfaat bagi kami semuanya tentunya, dan kami berharap ini juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Acara ini kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja panggilkan narasumber kita, yaitu keluarga Pendeta Jonathan Kuntarov. Shalom Pendeta dan Ibu, selamat malam dari Indonesia. Shalom, Tuhan berkati semua. Selamat pagi dari North Carolina. Baik, selamat malam dan selamat pagi untuk Pendeta dan Ibu. Bagaimana kabarnya Pendeta dan keluarga? Ya, puji Tuhan. Masih hidup. Masih hidup. Masih Karena hidup. kecelakaan. Beberapa hari yang lalu saya kena, artinya terjatuh ya, dan menghantam lantai. Waduh. Ini saya punya dahi, mengucur banyak darah. Waduh. Kemudian bengkak seperti telur ayam. Tetapi untung sekarang ternyata sesudah dicek dengan CT scan, ternyata tidak ada pendarahan ke otak. Ya, dan tidak retak sama Tidak sekali. retak. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke. Hanya ya ada pendarahan yang ke rongga mata dan sebagainya. Makanya masih ada tanda saya di sini. Kita doakan Pendeta dari sini supaya Pendeta cepat pulih ya. Terima Oke. kasih banyak. Oke, Pendeta, saat ini kita akan membahas tentang pentingnya konseling pranikah. Silakan Pendeta untuk membawakan materinya.
Jadi ada step tertentu yang harus dilakukan sebelum orang itu menikah. Ya, banyak orang yang tidak langsung mengikuti akan pranikah dan langsung memikirkan bisa siap satu daging, ya, menjadi satu tubuh, padahal belum mengikuti akan langkah-langkah yang seharusnya untuk dilalui. Nah, untuk itu, mengapa konseling pranikah? Ada beberapa perkara yang sangat penting yang kita harus pelajari. Ya, sebagai konselor pernikahan yang berhadapan dengan banyak pasangan yang terluka setiap harinya, kami terus dikejutkan dengan betapa sedikitnya pasangan yang memikirkan tentang kehidupan menikah. Pengantin pria dan wanita yang mula-mula begitu sibuk ya untuk pestanya, apakah beli gaun, menyewa taksido, mendesain kue, mempersiapkan upacara, sehingga seringkali hubungan pernikahan akan ditempatkan di bagian yang paling belakang. Itu yang terakhir. Jadi pesta yang dipikirkan, Ya. tetapi apa yang terjadi sesudah pesta Itu soal kemudian. Kemudian kadang-kadang hanya menyebutkan konseling pranikah kepada pengantin wanita dan perempuan ataupun pria yang bahagia akan memunculkan respons kaget dari mereka. Akan tetapi kami sangat bahagia, kata mereka, saat mereka saling berhadapan menegaskan bagaimana sesuatu bisa salah. Pada saat itu realisme ya kami memberi pengaruh, dan kami ingin berkata, berikan waktu saudariku, dan sesuatu akan menjadi salah. Mengapa akan salah? Karena hidup itu tidak sempurna, dan studi menunjukkan perasaan bahagia secara harfiah memiliki tanggal kadaluarsa di atasnya. Nah, dalam hal ini kita harus mengetahui hasil penelitian. Bahwa 70% dari suami yang gagal berpikir bahwa rumah tangganya akan langgeng, sedangkan untuk istri hanya 46% yang memikirkan demikian. Kemudian lebih lanjut juga didapatkan kapan baiknya menikah. Ya, penelitian menunjukkan bahwa pernikahan antara 18 sampai 23 tahun menyebabkan banyaknya perceraian. Kita sudah bicarakan ini di presentasi obsesi hati yang lalu, bagaimana ini lobus frontalisnya itu mencapai maturity, mencapai kedewasaan setelah umur 25 tahun. Jadi pasangan yang menikah 25 tahun dan di atasnya mempunyai sukses pernikahan mencapai 75%, ya. Nah, menurut Joyce Brother, seorang psikologis, rumah tangga yang paling bahagia adalah yang menikah di atas 28 tahun. Sebab Nah, dia ini- sudah matured, ya. Ya, ini yang harus diingatkan kepada ya mereka calon-calon yang akan menikah. Jadi perlu bimbingan kepada mereka. Ya, jadi masalah perkawinan beda agama juga adalah suatu masalah. Ya, Justru itu angka perceraiannya sangat tinggi. Kenapa? Sebab penyebab umum konflik keluarga. Anak-anak mau ikut kemana? Ikut ke mama atau ikut ke papa? Jadi mengenal agama anak-anak itu saja sudah jadi satu konflik. konflik soal keluarga akan masuk gereja di mana, kemudian sering ada keterlibatan mertua atau ipar, konflik mengenai banyak anak, tergantung kepada kepercayaan masing-masing. Ini masalah yang harus dibahas sebelum Menikah. menikah. Ya. Iya. Nah, tujuan konseling pranikah dalam kekristenan adalah sebagai berikut. Ya, para konseli mengalami penerimaan diri. Iya, harus menerimakan dirinya itu. Kadang-kadang seorang tidak menyadari bahwa dia itu pemarah. Ya. Kadang-kadang dia menyadari bahwa dia itu belum punya pekerjaan. Pokoknya saya sudah sayang sekali. Saya mau nikah aja. Wah, jadi tidak ada persediaan sama sekali. Atau mampu membina komunikasi ke arah keterbukaan. Nah, komunikasi inilah yang mempunyai dasar daripada kebahagiaan wanita. Kebahagiaan perkawinan. Jadi kalau komunikasinya salah, you tidak pakai I, itu akan menyebabkan perpecahan yang lebih Jadi hebat. perlunya suatu counseling, ya, memampukan belajar untuk mendidik, membawa dan menikmati perubahan dari yang dari Allah di dalam batin kita. Jadi kita menyadari kehendak Allah dalam rumah tangga kita. Menikmati kehidupan dengan mengaktualisasikan diri. Jadi kita harus mengerti. Makanya kita perlu mengadakan nanti temperament test. Ya. Oke, menunjang diri untuk bangkit dan berjuang bagi keluarga. Sebab selama ini kan hanya sendirian, berjuang sendiri. Ya. Nah, kemudian secara ringkas ya, tujuan counseling pernikah adalah 3 hal penting sekali. Persiapan untuk menghadapi perbedaan, sebab tidak ada satu orang pun yang mempunyai
persamaan, even identical twins ya, datang dari satu obom, ada perbedaan. Ya, Jadi bimbingan untuk mengenal diri sendiri, ya. dan bimbingan tentang esensi pernikahan Kristen. Nah, kira-kira apa yang dimaksud dengan esensi pernikahan Kristen? Ya, Ya. bimbingan yang harus diberikan beberapa hal yang sangat penting, Bapak. Anda berbeda. Ya, jadi harus bisa menerima satu sama lain. Tinggalkan dan potong hubungan. Ini berbicara dengan Cut off dengan orang tua, ya, bukan saudara-saudara. artinya putus sama sekali, tetapi tidak bisa lagi bergantung kepada orang tua. Ya. Misalnya termasuk di dalam tinggalnya, kemudian Anda sekarang sudah menjadi satu unit, ya. Ya. Hubungan dengan suami istri adalah hubungan yang paling Paling erat. erat, ya. Nah, terus kemudian menyiapkan diri untuk adanya kejutan. Sebab masing-masing kita ada perbedaan. Jadi sedia-sedialah akan ada kejutan. Walaupun sudah berpacaran 5 tahun, sudah mengikuti counseling, ada juga kejutan. Ya, kita pacaran 7 tahun. Ya. Buatlah komitmen pernikahan. Apapun yang terjadi kita harus setia sampai death do us apart. Kematian memisahkan kita. Nah, ini komitmen kita kan bahas apa saja yang termasuk di sana. Iya. Kemudian contohnya, ya, contohlah pasangan yang baik. Ya, kalau orang tua mempunyai rumah tangga yang bahagia harus diteladani. Ya. Ya. Melakukan evaluasi dengan sering supaya kita evaluate apakah kita punya perkawinan ini sudah menjurus ke arah yang baik atau tidak. Ya. Dan jangan lupa mengutamakan Kristus, sebab lebih dekat kita kepada Yesus, Kita lebih dekat satu sama lain. Ya. Nah, ini beberapa hal mengenal komitmen pernikahan. Ada 10 poin yang kami ingin bahas di sini. Ya, yang pertama, Memberi cinta yang terbaik pada pasangan dibanding kepada orang tua dan anak-anak. Jadi prioritas adalah kepada pasangan. jadi itu yang terbaik, ya. Dan memberi cinta ini sebenarnya sudah kami bahas bagaimana pernyataan cinta itu di episode sebelumnya. Oke, kemudian tidak mengorbankan pasangan demi apapun termasuk karir dan jabatan. Iya. Jangan oleh sebab dapat jabatan yang lebih tinggi, akhirnya tidak mempunyai waktu kepada pasangannya. Ini menimbulkan suatu masalah. Dia belajar menghargai pasangan dengan memuji dan memberikan afirmasi sesering mungkin. Ini juga sudah kita bahas di dalam episode sebelumnya. Bagaimana Charles Sweat katakan bahwa kita harus paling sedikit memberikan pujian 1 kali 1 hari dan 1 kali 1 minggu. Apa yang lain. Afirmasi, ya, itu sangat penting, Bapak. Afirmasi. Anda betul-betul menyayangi. Dan untuk inilah yang harus dibahas di dalam suatu pernikahan, pre-counseling. Berusaha mencukupkan kebutuhan pasangan baik secara fisik, finansial, emosi maupun spiritual. Jadi kalau misalnya belum sanggup untuk ini, maka dalam counseling pranikah ditekankan lebih bagus Diundurkan. tunggu dulu. Ya. Ya. Kemudian berusaha merawat cinta dengan memberikan waktu yang terbaik pada pasangan, menyediakan bukan menyisakan. Ya, jadi kita harus special memberikan waktu untuk makan bersama, rekreasi dan mengobrol. Jangan kalau sudah kepepet ya waktu sisa sajalah kita gunakan bersama dengan pasangan. Jadi ini yang harus ditekankan di dalam counseling pranikah. Kebetulan kami sedang memberikan counseling pranikah untuk orang yang akan menikah pada bulan Maret, ya, tahun depan. di Loma Linda. Jadi kami berikan bimbingan-bimbingan ini. Kemudian faktor yang keenam, Saat pasangan melakukan kesalahan, saya hanya membenci kesalahannya, tetapi bukan pribadinya. Salahnya yang dibuat, tapi orang sering bukan salahnya aja, tapi orangnya juga dia benci. Jadi kami bersedia saling memaafkan karena Tuhan sudah lebih dahulu memaafkan kita masing-masing. itu satu hal yang sangat penting, siap untuk memaafkan. Ya. Bahkan ada istilah dikatakan happy marriage is the union between two forgivers. Nah, itu pun sudah kita bicarakan Ya, yaitu rumah tangga yang bahagia adalah satu persatuan dari 2 orang yang siap untuk mengampuni satu sama lain. Nah, jika Tuhan mengaruniakan anak, kami berdua akan mengasuhnya secara kompak dengan kasih sayang. Bertekad tidak akan mengabaikan anak dengan alasan apapun. Sering orang kata, itu urusan ibu lah. Istri. Itu nggak bisa. Oke, baik, menerima pasangan apa adanya. Ya, bukan ada apanya. Ada apanya. Dan berjanji tidak akan berusaha mengubah pasangan hanya demi keinginan saya
tanpa memahami pasangan saya dengan baik ya. Ini faktor yang sangat penting untuk diketahui ya. Banyak orang pikir nanti saya sudah menikah pasti dia berubah. Saya akan rubah dia. Nah, itu adalah satu hal yang tidak ada mujizat akan berhasil. Ya, dari perkawinan ya. Tidak menyerang atau menyakiti pasangan dengan kata-kata atau tindakan. Sebenarnya saya siap menjadi advocate ya, membela pasangan saat dia jatuh atau sedang merasa terancam oleh situasi atau orang tertentu. Jadi kita sudah sebagai satu, ingat ya, suami istri itu sebagai dua kertas yang sudah melengket satu sama lain dan tidak bisa disobek. Jadi kita harus siap untuk membela. Ya. Membela satu sama lain. Kesalahannya, kelemahannya adalah kita punya kelemahan dalam rumah tangga. Jadi kita harus menolong satu sama lain. Kemudian saya menikahi orang yang saya kenal dengan baik. Karena itu saya akan berusaha setia kepadanya dalam suka atau duka, saat cukup atau kurang, ketika sehat atau sakit, sampai kematian memisahkan kami. Ya. Nah, ini satu perkara yang sangat penting. Ini adalah satu kalimat yang biasa kita gunakan di dalam pernikahan, ya, sumpah pernikahan. Nah, jadi ini yang harus diingat dengan matang sekali, yang merupakan sebagian daripada komitmen pernikahan. Baik. Nah, sekarang di dalam penyuluhan pranikah, ya, materi yang biasa dibahas meliputi hal-hal yang sangat penting ini. Ya. Yang pertama, konselor akan membimbing calon suami istri untuk membahas hal-hal berikut. Misalnya, yang pertama adalah kepercayaan agama atau kerohanian, karena ini adalah sangat vital. Kunci, sebab filsafat hidup apapun yang dibuat di dalam rumah tergantung kepada agama atau kerohaniannya. Ya. Jadi kalau misalnya agamanya sudah berbeda, ya makanannya berbeda, cara berpakaian berbeda, cara mendidik anak berbeda, cara menghiasi rumah berbeda, semuanya berbeda. Jadi keagamaan merupakan satu perkara yang sangat vital sekali. Ya. Kemudian tanggung jawab dalam rumah tangga. Itu masing-masing harus tahu apa tanggung jawabnya. Ya. Kemudian komunikasi dan konflik ya. Ini paling penting. Komunikasi adalah dasar daripada kebahagiaan suatu perkawinan. Oke, hubungan dengan mertua ataupun ipar itu juga masalah komunikasi yang sering terjadi. Jadi kita harus bimbing sedemikian rupa supaya suami istri menyadari kalau sudah menikah memang mereka satu unit dan tidak bergantung lagi kepada mertua ataupun ipar. Terus kemudian keuangan keluarga. Nah, nanti kita akan terangkan lebih lanjut. Oke, seksualitas dan kontrasepsi ya harus disetujui, berapa anak yang akan dimiliki dan sebagainya itu harus dirundingkan sebelum menikah. Kesehatan di rumah tangga. Kemudian latar belakang keluarga harus diingat, ya. Kalau misalnya seorang itu datang keluarga sederhana, ya maka harus mengerti bahwa cara berpikir kadang-kadang berbeda juga, ya. Kalau dia menikah dengan orang yang misalnya datang dari keluarga aristokrat, ya, keluarga bangsawan, ya. Nah, bukan berarti tidak bisa menikah, tetapi perlunya pengertian satu sama lain. Oke. Nah, kemudian menyangkut juga masalah temperamen yang diberikan. Ya. Jadi kita sebagai konselor berikan tes temperamen agar calon suami istri mengetahui temperamennya dan pasangannya dan pembahasan bagaimana untuk menerima kekuatan kelebihannya. Ini temperamen itu nggak ada yang salah. Ada kekuatan dan ada kekurangannya. Ya, yang sangat penting adalah mengerti satu sama lain. Ya, kenapa suami bertindak demikian atau kadang-kadang istri berpikir demikian, banyak tergantung kepada temperamennya. Ya. Dan kita sudah pernah bahas ini di dalam episode sebelumnya, mungkin 2 tahun lalu. Ya. Terus konselor memberikan kesempatan kepada calon suami istri untuk membuat anggarannya masing-masing dan menyatukan anggaran belanja tersebut. Jadi mereka sudah mempunyai planning, ya, budget saya bagaimana dan budget suami bagaimana, nanti dipersatukan oleh konselor. Kemudian itulah yang disetujui yang menjadi satu penuntun untuk keuangan keluarga. Kemudian konselor memberikan bimbingan untuk apa yang direncanakan dalam 2 tahun pertama dalam pernikahan. Ini satu hal yang sangat penting, dan ini adalah dalam masa 2 tahun pertama adalah masa di mana banyak sekali konflik terjadi. Kalau misalnya lolos 2 tahun pertama, maka akan lebih bagus untuk menghadapi akan masa-masa kemudian. Dan konselor memberikan bimbingan bagaimana caranya untuk memiliki keluarga yang bahagia. Jadi step by step kita kasih tahu kepada konseling. Dan harus diketahui oleh para calon yang akan menikah.
Counselor memberikan bimbingan untuk program dan persiapan untuk acara pemberkatan di gereja. Jadi supaya jangan acak-acakan acara di gereja. Jadi kita tuntun, kita memberikan bimbingan. Ya. Siapa dia punya pengiring ya, bridesmaid atau groomsman Dan ya, semuanya. bridesman atau maid of honor, kemudian acaranya, bagaimana, apakah ada nyanyian ya, bagaimana sumpahnya, pernikahan, dan kita berikan juga contohnya, kemudian di komposisi oleh masing-masing Sesuai dengan keinginan sesuai dengan mereka. keinginannya. Jadi ini diberikan dalam masa ya kunjungan Counseling. pernikah ya. Kemudian counselor memberikan bimbingan dan menolong proses yang dibutuhkan untuk catatan sipil dan sertifikat pernikahan dari gereja. Itu semua diatur ya. Kalau enggak, sebab kan orang yang baru married ini kan mau married ini kan nggak tahu apa-apa. Jadi kalau dikasih tahu itu ada yang membimbing, dan counselor siap memberikan bimbingan apa saja yang dibutuhkan oleh calon suami istri ini supaya pernikahan mereka bisa menjadi satu pernikahan yang berhasil. Oke. Kemudian hal-hal yang harus dihindarkan dalam masa persiapan untuk menikah. Jangan posesif, terlalu memiliki. Jadi dia adalah tunangan saya, dia tidak boleh lagi pergi dengan siapa siapa saja. Jadi itu bahaya sekali. Iya. Selalu merasa tidak puas ya. Dan temperamental ya, sering jadi bisa marah-marah. Merasa superior sebab kebetulan Anda lebih pintar gelarnya daripada Anda punya tunangan. Kemudian terjadi percecokan, sering menghina bullying. Itu sangat berbahaya sekali. Ya, terlalu teliti dalam segala hal ya, dan genit. Ya, hal-hal yang harus dihindarkan dalam masa ini. Oke, faktor yang penting dalam memilih teman hidup. Ya, rumah tangga orang tua yang sangat bahagia. Jadi itu harus menjadi suatu pertimbangan. Ya. Kalau rumah tangga itu ya agak bercekcok, nah kita bisa perhatikan sebab children learn by modeling. Mereka belajar dengan mengikuti model. Kalau datang dari keluarga yang bahagia, maka kemungkinan untuk menjadi bahagia juga lebih besar. Lebih besar. Kalau ternyata dari broken home, bukan berarti Anda tidak bisa menikah dengan dia, tetapi Anda harus siap menghadapi kenyataan bahwa ada masalah-masalah yang harus dihadapi. Ya, kemudian masa kanak-kanak yang bahagia. Apakah dia bahagia? Apakah dia justru bukan bahagia? Sehingga Anda bisa lebih mengerti pasangan Anda. Jarang konflik dengan ibu. Kalau misalnya dengan ibu sendiri konflik, maka apalagi dengan mertua. Iya. Oke. Disiplin rumah tangga yang teguh, tetapi tidak kasar. Jadi disiplinnya penuh dengan kasih sayang. Ya. Hubungan dekat dengan ibu penting, hubungan dekat dengan bapak. Ya, carilah orang-orang yang mempunyai hubungan dekat dengan ibu dan bapak, dan akan mempunyai hubungan yang baik juga dengan mertua. Ya. Jarang konflik dengan bapak. Kalau semua bapak aja sudah berantem, wah bagaimana nanti di akhirnya kalau menikah? Akan susah. Orang tua terbuka dalam bicara soal seksualitas. Ini sangat penting ya. Jadi anak-anak sudah belajar tentang masalah ini di rumah, sehingga dia tidak belajar hal-hal yang negatif yang dipelajari teman-teman. Sebab karena teman-temannya sering tidak mempunyai pengetahuan yang cukup, sehingga sering memberikan informasi yang salah. Ya. Jarangnya dihukum dalam masa kanak-kanak. Ya, kita lihat kalau sering dihukum, wah ini anak bandel ini. Jadi harus berhati-hati, dan sikap yang dewasa dalam masalah seksualitas. Ya. Oke. Nah, kita perencanaan pada masa pertunangan, apa yang harus direncanakan? Misalnya tanggal pernikahan, rundingkan bersama dengan counselor akan bertanya, ya. Kemudian gereja tempat pemberkatan di mana, ya. Perbedaan yang memberkati, diperlukan waktu 3-4 bulan untuk penyuluhan pranikah supaya mereka benar-benar disiapkan untuk pernikahan. Ya, mereka yang akan mengambil bagian di acara pemberkatan kita sudah singgung tadi. Ya, tempat resepsi, acaranya dan partisipan, macam makanannya dan sebagainya, supaya diberikan counseling sehingga tidak mengecewakan. Kemudian rencana 2 tahun pertama. Apa? Kemudian perencanaan dalam masa pertunangan juga termasuk apakah rencana punya anak, kalau ada berapa, ya, kapan berencana punya anak. Ya. So, ada orang yang katakan, oh saya ini harus langsung punya anak karena saya sudah berumur. Jadi oke, tapi kalau umpamanya ini belum menyesuaikan diri kepada pasangannya, sudah mempunyai anak, lebih sulit sebab anak itu akan mempunyai ganggu masa tidur dan sebagainya. Jadi
ini perlu direncanakan. Bagaimana pekerjaan istri bila punya anak? Ya, Ya. apakah harus terus kerja apa tidak? Apakah ada ibu yang ikut bisa menolong ya? Ataukah ada adik atau ipar yang menolong? Apakah kita serahkan kepada babysitter? Ya, masing-masing mempunyai resikonya masing-masing. Tetapi ini harus dirundingkan sebelum menikah. Ya. Pada masa ini dirampungkan hubungan dengan orang tua atau ipar. Ada kebiasaan tertentu di mana anak harus menampung orang tuanya atau saudaranya. Ini harus dirampungkan. Jangan sampai tiba-tiba sudah merit, harus jaga orang tua, nggak bersedia kan, belum menyesuaikan diri dengan suami, harus menyesuaikan diri dengan bapak mertua, dengan ibu mertua, dengan ipar-iparnya. Jadi sangat susah ini kalau tidak dirundingkan sebelum pernikahan. Kemudian itu termasuk juga ini merampungkan anggaran rumah tangga. Kita sudah singgung masa pertunangan juga adalah masa untuk menguji kesetiaan. Ada lelaki yang memujuk ke tunangannya untuk hubungan seksual sebab toh kita akan menikah. Nah, kesetiaan inilah yang akan kita bawa sampai kepada pernikahan. Jadi kalau tidak setia sebelum menikah, apalagi nanti kalau sudah menikah, jadi akan selalu ada perasaan yang mencurigai. Masa untuk membahas hal yang kritis, termasuk masalah latar belakang masing-masing, semua disampaikan dengan penuh kejujuran ya. Dan mengikuti penjelasan pranikah. Baik, kemudian perkawinan orang Kristen haruslah calon suami istri yang mencintai satu sama lain. Itu penting sekali ya, mencintai satu sama lain. Keduanya bertindak dengan penuh rasional dan bertanggung jawab. Tindakan ini adalah tindakan yang tidak dipaksa, tetapi dengan rasional, masing-masing mengerti akan keputusannya. Semua tindakan dengan pengetahuan dan persetujuan dari masyarakat. Kadang-kadang dua orang hidup bersama-sama tanpa pemberkatan ataupun catatan sipil ya, itu kan tidak didapatkan persetujuan dari masyarakat ya. Ini satu hal yang sangat penting. Setiap tindakan akan sesuai dengan standar Alkitab. Jadi mengikuti akan langkah-langkah yang telah diberikan Alkitab. Sudah dibahas ya. Hubungan seks akan menyatukan hubungan mereka setelah resmi sebagai suami istri. Tidak akan ada rasa bersalah. Kemudian masalah bulan madu juga harus dibahas, apa saja yang akan dibuat. Ini dibahas di dalam pranikah. Harus dibuat sesegera setelah pesta pernikahan. Ya. Dan ini sudah kami pernah berikan waktu bicara mengenai masalah persiapan pernikahan. Jadi saudara-saudara yang belum mendengarnya bisa lihat langsung dari pembahasan yang akan datang. Ya. Kemudian ini juga mengenai masalah masa honeymoon ya, setelah bulan madu apa saja, tetapi ingat yang harus dipenting ya, perceraian dapat terjadi 26,5% perceraian terjadi dalam waktu 2 tahun setelah perkawinan. Jadi masa 2 tahun ini very crucial. Sebab kita kan nggak pernah tahu bagaimana hidup bersama-sama dengan pasangan kita. Jadi kalau 2 tahun ini bisa lolos, itu kemungkinan untuk mempunyai perkawinan yang lebih stabil itu sangat besar. Namun kita harus ingat juga 51,3% perceraian terjadi sebelum 5 tahun perkawinan. Ya, jadi di dalam masa ini adalah satu masa yang sangat kritis ya, yang perlu adaptasi dengan sebaik-baiknya. Tetapi penelitian menunjukkan bahwa ada juga yang semula ada masalah tetapi bertahan, ternyata akhirnya menjadi satu rumah tangga yang sangat berbahagia. Itulah sebabnya harus ada pre-counseling. Yang penting sekali. Oke, nah sekarang kita datang kepada bagian yang paling akhir ya untuk pembahasan counseling ini. Bagaimana agar perkawinan dapat bertahan? Nomor 1 adalah dekatnya kita dengan hubungan dengan Tuhan. Jadi lebih dekat dengan Tuhan, lebih dekat satu sama lain. Dan kasih sayang yang selalu harus dinyatakan. Ada orang take for granted ya. Jadi kasih sayang itu nggak pernah dinyatakan dengan pandangan atau dengan perkataan atau dengan jamahan, tangan dan sebagainya. Nah, komunikasi yang baik antara suami istri harus dijalankan. Jadi keterbukaan tidak perlu harus ada rahasia, sampaikan semuanya dengan sepenuhnya. Tidak saling menuntut. Masing-masing ingin membahagiakan pasangan, jangan ingat diri sendiri. Jadi
pikirkan apa yang saya bisa buat hari ini untuk membuat istri saya berbahagia atau suami saya berbahagia. Ini penting sekali. Perbedaan pendapat diselesaikan segera mungkin. Jangan sampai sudah tidur, sudah matahari terbenam, masih marah-marah lagi, masih tidak ada penyelesaian. Insomnia, Anda bisa tidur nanti. Sudah juga kita bahas di episode Kemudian sebelumnya. nanti bangun langsung Marah-marah. lebih marah-marah lagi saat kurang tidur. Segala hal direncanakan bersama-sama. Ya. Jangan lupa ya, banyak hal-hal rumah tangga itu yang harus diselesaikan bersama-sama. Dan ini hal yang harus dipupuk. Mengapa? Oleh sebab selama ini kan sendirian. Selama ini ambil keputusan sendiri, tapi sekarang sudah menikah harus bersama-sama. Masing-masing harus tahu tanggung jawab masing-masing. Jadi kembali ini kita sudah pernah berikan lebih dekat kepada Tuhan, kita lebih dekat satu sama lain. Jadi inilah yang harus menjadi pegangan di dalam rumah tangga kita. Baik, itulah pembahasan presentasi tentang counseling pranikah. Ya. Kemudian kita akan memasuki tahap berikutnya. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu untuk materinya. Wah, saya yang baru saja menikah beberapa bulan lalu sebenarnya jadi banyak pertanyaan ya Pendeta. Ternyata tugas dari para konselor ya kita bilang ya, itu ternyata banyak. Bahkan tadi sempat saya dengar dilatih juga itu para bridesmaid gitu kan. Karena yang kita tahu gitu, kalau misalnya konseling yang kita dapat hanya tentang seputar bagaimana nanti menghadapi masalah, bagaimana nanti keuangan, contohnya hal-hal seperti itu. Tapi tadi banyak sekali hal-hal yang kayak kita, wah ternyata harus begitu ya, harus begini. Nah Pendeta, nanti saya akan tanya-tanya juga dan mungkin ada pertanyaan juga dari pemirsa, tapi kita akan mengikuti iklan yang satu ini dan kita tetap mengingatkan kepada para pemirsa, topik kita kali ini sangat menarik, pentingnya konseling pranikah. Jadi apabila Anda memiliki pertanyaan seputar topik malam hari ini, Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda di kolom komentar di media sosial kita tentunya di YouTube maupun di Facebook, atau bisa menghubungi call center Hope Channel Indonesia yang nomornya telah tertera di layar kaca Anda. Dan kita akan kembali setelah yang satu ini.
kembali lagi dalam program Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Nah, pemirsa sekalian, saya tidak lupa terus mengingatkan kepada para pemirsa, apabila Anda memiliki pertanyaan seputar topik kali ini, Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda di media sosial kita, di YouTube maupun di Facebook, atau bisa langsung menghubungi call center Hope Channel yang nomornya telah tertera di layar kaca Anda. Baik, nah pendeta dan ibu pendeta, tadi waktu kita ada iklan, saya dapat telepon dari teman saya, yang saya langsung dia bilang topik kali ini menarik sekali, dan karena mereka juga ingin melangsungkan pernikahan. Jadi sesuai banget nih dengan situasi mereka saat ini, Bu Pendeta dan Pendeta. Mereka lagi konseling-konseling juga tentang pernikahan, dan mereka saat ini mau sharing-sharing seputar pernikahan gitu ya. Jadi kita mungkin langsung saja panggilkan ya teman kita, ini ada Stephen dan Cheryl. Coba kita langsung. Nah, ini dia. Halo Stephen dan Cheryl. Halo. Halo, apa kabar? Oke, ini pendeta kayaknya agak dinaikin dikit deh kayaknya. Kameranya turun. Nah, Ya, mantap. ya. Siap. Oke, ini pendeta teman-teman saya nih, ada Stephen di sini, Cheryl di sini. Nah, Kelihatannya mereka mau menikah ya? mereka sudah mau menikah. Berapa bulan lagi nih, Iya. Stephen? Rencananya kapan? Hamin 60 hari lah. Haha, waduh. Wah, sudah 2 bulan lagi ya. 2 bulan Luar lagi. biasa. Kita sambil cerita-cerita ya pendeta. Ini kira-kira Stephen dan Cheryl ini kira-kira pacarannya udah berapa lama sih? Dan bagaimana persiapan pernikahannya nih yang hamil 60 hari lagi? Tanya satu-satu atau gimana nih? Ya mana-mana aja lah. Mungkin dari cowok lah ya. Mau Oke. lihat tingkat ketajaman cowok mengingat itu. Oke, baik, diuji saya ternyata. Jadi kita sudah pacaran sudah mau hampir 3 tahun pendeta dan mem. Jadi dari tahun 2020 bulan Februari juga, jadi sekarang sudah mau 3 tahun masa perkenalan kami berdua. Ya, udah memutuskan lah untuk menikah akhirnya. 3 tahun ya. Bagus. Jadi bukan baru tahun kemarin ya. Ya, kurang lebih seperti itu durasi perkenalan kita. Walaupun masih tetap seperti kami sering ikutilah di Obsesi Hati, bagaimana kami harus saling belajar satu dengan lain, melengkapi. Itu juga yang sedang kami lakukan sekarang, Pak Pendeta dan Ibu Pendeta. Iya. Bagus. Terima kasih. Hanya sekedar pandangan, ya memang masa untuk berpacaran ya sebaiknya adalah sekitar 3-4 tahun. Ya. Wah, Ya. Pas itu. 3-4 tahun. Sesuai dengan penelitian, ya kalau misalnya orang berpacaran 2 tahun, ya maka kemungkinan cerainya itu 50% kurang daripada mereka yang hanya berpacaran 1 tahun. Ya. Jadi lebih lama, Lebih kenal satu lebih sama lain. kenal dan lebih bisa menerima Menyesuaikan. satu sama lain, ya. Jadi 3 tahun adalah hal yang cukup bagus. Ya. Pas berarti ya 3 tahun itu udah masa ideal. Nah Cheryl ini tadi kan udah di-approve ya, berarti ingatan cowoknya pas ya 3 tahun ya. Terus sekarang kan lagi persiapan pernikahan nih, apa saja yang sudah dipersiapkan? Apakah ada kendala atau lancar aja gitu, gimana? ya mungkin kalau sekarang ya persiapan yang paling utama itu ya persiapan untuk hari hanya. Nah, di samping juga persiapan secara mental dan juga spiritual kita sementara juga dipersiapkan. Seperti kita juga seperti saat ini lagi sementara mengikuti konseling, bimbingan dari pendeta, bukan cuma dari pendeta, dari orang tua juga kita sementara ikuti konselingnya. Seperti itu. Oke. Nah, ini kan tadi Cheryl juga udah sempat bilang
sudah konseling gitu kan, dan sudah menentukan ke siapa kita konseling. Nah, bagaimana kalian bisa menentukan konseling kalian? Kenapa memilih pendeta itu gitu maksudnya? Ada alasan tersendiri nggak? Mungkin kalau dari aku secara pribadi ya, jadi yang pertama itu kita memilih, sebenarnya bisa seorang pendeta jemaat, tapi mungkin pada hubungan kita kali ini kita maunya seorang pendeta yang memang betul-betul memiliki tingkat keakraban yang lebih dekat lah ya dengan kita. Oke. Salah satu juga yang spesial kenapa kita memilih pendeta yang memberikan konseling kita pada saat ini, karena memang pendeta ini yang memperkenalkan kita berdua. Jadi ibaratnya ada kita nggak bakal kenal dan nggak bakal memiliki rencana sampai saat ini gitu. Oke. Kalau dari cowoknya nih calon istri bertanya nih, Steven, tolong direspon. Iya, seperti tadi Sheryl sudah sampaikan bahwa sebenarnya kita bisa siapa saja, banyak pendeta siapa saja, khususnya pendeta jemaat kan di jemaat kami masing-masing. Cuman ada satu pendeta ini yang spesial lah, seperti tadi yang Sheryl sudah jelaskan bahwa dia sudah yang memperkenalkan kami berdua satu dengan yang lain. Dia juga mengikuti perjalanan perkenalan kami berdua, dan sampai pada saat ini masih bersama-sama dengan kami berdua juga. Jadi tahu betul lah kami berdua dengan segala perkenalan yang kami lakukan. Jadi kami memilih beliau lah untuk membantu untuk konseling, dan beliau juga sudah cukup senior lah untuk menjadi bapak pembimbing rohani lah untuk kami berdua. Jadi kami memilih beliau. Oke. Ini mungkin pendeta dan ini satu prinsip yang sangat penting ya, yaitu memilih pendeta yang memperkenalkan atau yang sangat kenal dengan kita ya. Dengan demikian khotbah daripada pendeta itu, sebab kan pendeta dalam memberikan khotbah perkawinan itu bisa macam-macam ya. Tetapi kalau seorangnya betul-betul mengenal, maka dia punya khotbah itu pun bisa lebih customized ya. Bukan khotbah yang Ken. Tetapi jadi yang lebih pribadi dia punya khotbahnya itu. Sebab apa? Memang mengenal dari awal dan sebagainya daripada suatu hubungan. Dan sering saya juga misalnya diminta untuk memberkati orang yang kami perkenalkan ataupun mungkin yang dekat dengan kami. Oke. Pendeta, saya jadi kepo. Pendeta masih ingat nggak ya, pendeta dan ibu, udah berapa pasangan sih sampai saat ini yang sudah pernah apa sih namanya, dikonselingkan? Dikonsel. Banyak sekali. Sampai tidak terhitung. Banyak, nggak bisa pun. Ini hebat. menjadi pendeta sekitar 51 tahun. Jadi sudah banyak sekali. Ya, jadi terlalu banyak yang kami tolong, yang berkati, ataupun Kathleen biasa sebagai wedding coordinator. Ya, itu kami sudah tidak bisa terhitung kembali. Udah saking banyak ya, puji Apalagi Tuhan, waktu di Unai, waduh banyak sekali. Jadi enggak terhitung lagi. Saking banyaknya. Oke, pendeta Ibu, kita masih kepo-kepo nih, masih penasaran sama pasangan ini. Mau tanya, sebenarnya menurut kalian, yang mungkin nanti siapa aja yang menjawab boleh aja. Menurut kalian seberapa penting sih konseling pranikah itu? Siapa aja, Sheryl, Steven, terserah. Terima kasih Ellen untuk pertanyaannya. Untuk saat ini kenapa kami ikut konseling, karena kami yakin betul bahwa konseling itu sangat penting. Karena ketika kami mengikuti, walaupun belum banyak ya, kami ikuti bahwa di situ diajarkan kepada kami bagaimana prinsip menuju ke pernikahan, seperti juga sudah sering diajarkan di obsesi hati, bagaimana kami menjadi penolong satu dengan yang lain kepada pasangan kami, bagaimana kami harus mengasihi pasangan kami, dan bagaimana kami harus saling belajar. Di situ semua kembali mungkin ada yang sudah kita tahu dan kembali diingatkan gitu, atau ada yang memang belum kita tahu karena kita belum pernah mengikuti pelajaran-pelajaran yang sebelumnya. Disitulah kami dikasih tahu gitu informasi-informasi atau pelajaran-pelajaran yang tentunya sangat perlu kami ketahui sebelum kami memasuki
masa pernikahan. Jadi jangan seperti biasa di acara Obsesi Hati ini sampaikan, jangan sampai ketika kita sudah menikah dan menghadapi hal-hal tertentu dan kita kaget, nah jadi masalah, padahal itu semua bisa kita dapatkan informasi di konseling. Jadi itu kami rasa sangat sangat butuh sekali untuk bisa ikuti konseling ini. Sangat penting lah untuk rumah tangga nantinya. Oke, mungkin dari Cheryl nih ada tanggapan nggak? Menurut Cheryl seberapa penting konseling itu? Tambahan sedikit, mungkin konseling ini jangan dijadikan sebagai satu-satunya syarat bagi kita untuk pernikahan awal, maksudnya syarat awal untuk menikah. Tapi memang seperti tadi sudah dijelaskan bahwa ini merupakan ibaratnya tahap paling awal atau bekal yang paling pertama yang nanti akan kita bawakan untuk nanti kita memasuki bahtera rumah tangga seperti itu. Oke, sepertinya jawaban dari pasangan ini sudah sangat matang ya Pendeta dan Ibu ya, sudah siap sekali untuk membangun rumah tangga. Sudah mantap, sudah boleh menikah mereka. Sudah bisa dipercepat kayaknya, H-30 boleh kali. Oke nih, kita nanti pas di acara pernikahan, pas pendeta dan ibu pendeta lagi Indonesia, nggak tahu juga. kita doakan ya. Siapa tahu pendeta dan ibu Ini belum ada rencana untuk ke Indonesia. Ya, oke Pak Pendeta, Ibu Pendeta. Oke. Nah, saat ini kita untuk pasangan ini kita ada activity ya, setuju dan tidak setuju. Tapi karena kalian berada tidak bersama-sama dengan saya, jadi kalau setuju angkat jempolnya, kalau tidak setuju turunkan. Oke? Boleh? Oke, ini setuju atau tidak setuju. Ini oke, sorry. Setuju atau tidak setuju, semua pasangan sebelum menikah harus mengikuti konseling pranikah. Setuju atau tidak setuju? Setuju, oke lah, pastinya setuju lah, karena udah kita bahas juga tadi ya. Oke, yang kedua, setuju atau tidak setuju, pasangan menentukan sendiri kepada siapa mereka akan konseling. 1, 2, 3. Ragu-ragu nih Steven. Kenapa nih sempat ragu-ragu? Kenapa? Apa ya? Karena mungkin saya berpikir kalau kami berdua kan bisa menentukan langsung siapa pendetanya. Tapi bisa jadi juga di luar sana ada juga pasangan-pasangan yang apa ya? Butuh juga bantuan orang lain, mungkin keluarga juga yang akan kasih rekomendasi atau siapa. Kan itu juga nggak menutup kemungkinan untuk orang lain kasih rekomendasi pendeta siapa yang lebih cocok. Kalau misalnya si pasangan itu masih bingung gitu, mau pilih pendeta siapa. Tentunya ya, jadi nggak harus kita sendiri yang menentukan. Siapa tahu dari orang tua, oh kayaknya pendeta itu bisa deh untuk kalian berdua, soalnya seperti ini ya. Jadi makanya saya ragu-ragu tadi, kayaknya bisa juga sih kalau ada siapa tahu ada rekomendasi orang lain untuk bisa memilih konselornya siapa gitu. Oke, kalau tanggapan pendeta sendiri gimana pendeta? Apakah kita lebih baik menentukan sendiri, nggak perlu masukan dari orang lain, atau kita bisa aja mendengar masukan baru memilih? Bagaimana pendeta dan ibu tanggapannya? Ya, dengan sendiri diputuskan bersama-sama setelah mempertimbangkan berbagai macam anjuran ataupun pandangan dan sebagainya. Ya, misalnya yang saya akan berkati pada bulan Maret nanti di Loma Linda, ya. Pasangannya yang laki-laki ada di Tennessee. Yang wanita di Atlanta. Oke. Berbeda tempat, tetapi yang mengusulkan adalah orang tuanya dari Surabaya. Kebetulan saya kenal, kebetulan saya kenal orang tuanya. Ya, jadi mereka akhirnya kontak kepada saya, kemudian saya bilang saya siap sedia. Jadi bisa saja berdasarkan usulan, tetapi diputuskan bersama-sama oleh calon suami istri ini. Sama seperti apa yang Steven katakan tadi. Jadi bagus. Pendeta, saya jadi pengen nanya juga. Jadi sebenarnya bisa nggak sih kita konseling lebih dari satu pendeta? Bisa nggak pendeta? Oh, bisa. Bisa Nggak jadi masalah. Iya. Nggak jadi masalah ya? Kalau
Ada orang-orang, saya punya keponakan, ya saya berkati, ya kemudian dia sudah mengikuti counseling dari pendeta jemaat, kemudian minta lagi oleh sebab saya yang akan berkati, saya bilang saya harus berikan counseling lagi, jadi saya berikan counseling lagi kepadanya untuk 3 bulan, ya. Jadi bisa dapat berbagai pendapat, ya. Dan kita harus siap untuk belajar sebanyak-banyaknya sebelum menikah. Oke, berarti boleh. Oke, kita lanjut nih. Setuju nggak setuju ya? Satu lagi. Setuju atau tidak setuju? Setelah menikah, kita tetap memerlukan konseling. Nah, 1, 2, 3. Setuju. Oke, bagaimana nih tanggapannya pendeta? Kadang kan ada juga yang kayak udahlah nggak perlu, nanti palingan belajar di situ juga nih. Tapi sebelum pendeta, gimana tanggapan dari Cheryl dan Stephen nih? Kenapa mengatakan setuju? Itu hal yang sangat bagus sekali, ya. Jadi kalau sebelum menikah biasa kita sebutkan premarital counseling atau premarital guidance, ya. Tapi sesudah nikah jadi menikah marital guidance, ya, atau marital counseling, ya. Jadi bahkan seorang pendeta yang baik harus selalu mengadakan kontak, ya, dengan pasangannya sesudah berapa bulan atau sesudah 1 tahun, bagaimana keadaannya, ya. Kita tetap bisa memberikan apa? Bimbingan, ya, sebab kita mau yang sudah diberkati ini boleh siap bisa mempertahankan dia punya pernikahannya, bertahan lama, ya, tetap penuh dengan kebahagiaan. Jadi saya berapa kali untuk kontak dengan saya punya ini, kemudian ada yang belum sempat juga dapatkan anak sudah sekian lama, kemudian memberikan beberapa anjuran, ya, untuk proses untuk mendapatkan anak dan sebagainya. Jadi counseling dapat dibuat juga sesudah menikah. Tanya nih pendeta, pendapat dari pasangan ini nih, kenapa setuju nih? Kenapa penting konseling lagi setelah menikah? Dari Cheryl dulu deh. Mungkin penting sekali karena konseling itu kan ada di mana juga kita sering dengar-dengar bahwa pasangan ini ketika konseling pada akhirnya mereka nggak jadi gitu kan, karena pas perkenalan mereka aman-aman, tapi pas konseling mereka malahan sepakat untuk bubar. Nah mungkin setelah menikah pun kita tetap membutuhkan konseling sama seperti tadi pendeta bilang, karena kita berdua ini akan tetap belajar seumur hidup. Kita nggak akan pernah untuk tamat dari sekolah pembelajaran dalam rumah tangga. Maka dari itu kita tetap membutuhkan guru ataupun para konselor yang akan tetap membimbing. Terima kasih nih pendapatnya Cheryl. Silakan untuk Stephen. Ya, sangat dibutuhkan. Seperti tadi pendeta sudah sampaikan bahwa kalau sebelumnya ada setelah itu ada marital materi ya untuk yang sudah menikah. Jangankan kami yang baru mau mulai, sedangkan yang sudah senior pun kami sering dengar bahwa ketika mendengarkan acara seperti Obsesi Hati ini, mereka mungkin sudah pernah mendengarkan atau ada yang lupa, ketika diingatkan kembali dari materi-materi itu mereka langsung kayak seperti itu. Jadi memang seperti Cheryl bilang tadi bahwa akan selalu belajar kita, jadi tidak ada salahnya ketika konseling atau mendapatkan masukan-masukan dari konselor-konselor, itu sangat kita butuhkan juga setelah menikah tentunya. Itu sangat baik, menurut kami seperti itu. Terima kasih ya untuk Cheryl dan Stephen. Nah pendeta, sebelum kita mengakhiri sharing-sharing kita nih dengan pasangan ini, bisa nggak pendeta dan ibu memberikan short counseling kepada mereka atau wejangan pesan-pesan lah sebelum mereka nantinya menikah di 2 bulan lagi. Silakan pendeta dan ibu. Persiapan untuk menikah, untuk pemberkatan dan untuk pesta itu bagus dan penting. Kita mau semua berjalan dengan lancar, ya, baik. Namun yang lebih penting daripada itu adalah apa yang terjadi sesudah menikah. Ya, jadi misalnya
ya, sudah menikah akan tinggal di mana, ya, itu sudah harus dirundingkan. Kemudian kerjanya di mana, ya, kemudian menghindarkan masa berpisah misalnya. Kemudian di samping itu jangan lupa selalu ingat untuk ya berbakti bersama-sama, ya, sebab lebih dekat dengan Tuhan, lebih dekat satu sama lain, ya. Jadi kemudian mengingatkan kepada hal-hal yang menjadi satu materi di dalam counseling, ya. Jadi masalah kerohanian, ya, masalah keuangan, ya, masalah kebutuhan, yang lain masalah seksualitas, ya, Masalah anak. masalah persiapan untuk mendapatkan anak, ya, dan sebagainya. Jadi semua ini harus selalu diingatkan, ya, supaya betul-betul sesuai dan disetujui bersama-sama, dan rumah tangga itu makin lama makin cocok. Dan yang terutama dari semuanya, di samping hubungan dengan Tuhan adalah hubungan satu sama lain, maka masalah komunikasi harus tetap dipertahankan. Harus berkomunikasi, ya. Jadi kadang-kadang suami istri, ya, menang-menang wae. Diam-diam aja. Bahkan ada satu istilah yang katakan apa bedanya laki-laki sebelum dan sudah menikah, ya. Jadi kalau misalnya sebelum menikah dia selalu mau ngomong sama calon istrinya, ya, ngomong dong, kok diam-diam aja, ngomong dong, ya. Tetapi sesudah menikah, ya, dia sudah tidur, ya, mengorok sementara istri belum selesai dengan kata-katanya. Jadi tetap mempertahankan komunikasi sangat penting sekali. Nah, terakhir banget nih, dari Cheryl ataupun Steven punya pertanyaan nggak untuk masalah topik kita ini atau tentang topik kita ini kepada pendeta? Mumpung nih kita lagi ada konseling, topiknya tentang konseling pranikah. Silakan nih kalau ada pertanyaan. Kalau nggak juga nggak apa-apa sih. Silakan. Iya. Oke. Mungkin saya ada satu pertanyaan, Pak Pendeta. Mungkin bisa diulangi kembali kalau misalnya sudah pernah ya dibahas di Obsesi Hati, karena Obsesi Hati sudah banyak ya episodenya, jadi mungkin siapa tahu kami yang terlewatkan untuk bagian ini. Masalah temperamen, Pak Pendeta. Masalah temperamen dari contoh, kalau saya kan anak sulung gitu, yang paling tua, dan calon saya ini Cheryl, anak yang bungsu. Gimana Pak Pendeta melihat apakah apa yang harus kami antisipasi gitu dari sisi temperamen dari kedua kepribadian kami berdua ini, Pak Pendeta? Terima kasih. Masing-masing itu orang mempunyai temperamen, dan temperamen itu tidak tergantung kepada apakah dia anak sulung atau anak bungsu atau anak tengah. Tetapi temperamen itu adalah suatu pembawaan, biasanya lebih dekat dengan kita punya nenek atau kakek, ya. Dan biasanya temperamen itu ya umumnya terdiri atas 4 faktor yang sangat penting. Apakah dia adalah kolerik, ya, atau sanguin, apakah itu sanguin atau flegmatik, ya, atau melankolik. Oke. Jadi yang sangat penting adalah mengerti temperamennya dari pasangan masing-masing. Jadi dalam counseling, saya tidak tahu kalau pendeta ada yang memberikan bimbingan memberikan counseling atau tes itu atau tidak. Ya. Jadi kalau biasanya yang kami bimbing berikan tes counseling, tes daripada personality. Ya. Jadi saya sudah berikan tes temperamen, kemudian dibahas ciri-ciri, kekuatan dan kelemahan daripada setiap temperamen. Nah, umumnya kan sudah diketahui berdasarkan tes itu, ya, calon kita itu dia punya temperamen melankolik misalnya, sedangkan kita misalnya adalah kolerik. Nah, kolerik itu kan lebih gampang marah, ya. Melankolik itu lebih gampang menangis, ya. Ya, jadi kita harus berhati-hati untuk berhadapan dengan pasangan. Menjudge. Ya. Kok begini aja udah cengeng, nangis. Ya, sudah menangis. Padahal memang dia punya temperamen begitu, oke.
ya mungkin dia sudah marah, padahal memang dia pembawaannya demikian. Tetapi tujuan daripada temperamen untuk pasangan suami istri adalah mempertahankan ciri-ciri yang bagus dan coba menekan ciri-ciri yang lemah, ya, yang buruk, ya. Jadi pemarah itulah yang ditekan. Tetapi kalau kolerik itu kan cepat ambil keputusan, ya, dan tegas, menjadi pemimpin yang baik, ya, dan sebagainya. Jadi itulah temperamen, ya, bukan berdasarkan atas sulung atau bungsu, ya, tetapi berdasarkan memang pembawaan yang ada pada diri seseorang. Namun, ya, ada tanda-tanda yang sering disebabkan anak sulung, artinya dia biasa diajar untuk bertanggung jawab. Ya. Dia kadang-kadang suka perintah anak akan adik-adiknya. Kemudian yang anak bungsu biasa agak dimanjakan. Ya. Nah, itu harus dimengerti oleh satu sama lain, ya. Jadi mengerti akan itu bukan termasuk temperamen, tetapi itu adalah sesuatu kebiasaan yang telah terjadi sebagai hasil daripada bimbingan selama ini di dalam rumah tangga. Dari mudah-mudahan. Ya. Terima kasih banyak Pendeta untuk. Dari Cheryl mungkin ada pertanyaan atau sudah cukup? Mungkin tadi sudah mewakili. Sebenarnya tadi saya mau tanya soal yang ini. Kalau contohnya kan, kalau pria kebanyakan berpikir secara logika nih Pendeta. Kalau wanita kan lebih ke perasaan. Apa-apa, tadi Pendeta juga udah singgung kalau contohnya pembawaannya dia itu baperan, menangis. Ya memang karena perempuan naturalinya dan kebanyakan sukanya seperti itu. Nah biasanya kalau laki-laki berpikir kepada apa yang namanya logika. Jadi lebih menjunjung tinggi logika seperti itu. Tapi tadi Pendeta udah sempat singgung sedikit sih soal. Ya, tergantung dengan kepribadian masing-masing. Ya. Dan juga banyak orang tergantung kepada dia punya otaknya. Banyak orang yang biasa lebih banyak menggunakan otak kiri, ya, itu bersifat matematika, ya. Tetapi banyak wanita menggunakan otak kanan yang bersifat perasaan, ya. Oke. Nah, jadi laki-laki selalu katakan, oh saya pikir harus begini. Tetapi wanita katakan saya rasa harus begini. Ya. Nah, untuk itu harus dipadukan, ya, dipadukan supaya mendapatkan sesuatu yang sempurna, ya, dalam rumah tangga. Artinya yang terbaik lah. Jadi jangan hanya oleh sebab rasio tetapi tanpa perasaan. Jangan hanya berdasarkan perasaan saja tetapi tanpa rasio. Ya, jadi perlu melihat segala macam, berbagai macam good points and weak points dalam segala hal supaya, ya, bisa dicocokkan, ya. Dan itu merupakan satu hal yang harus dikembangkan dalam rumah tangga. Jadi kami sudah menikah 44 tahun masih tetap mesti menyesuaikan. Sebab saya sering berpikir, kemudian istri saya Kathleen selalu saya rasa. Ya. Jadi kalau orang minta sumbangan, dia paling cepat sekali untuk langsung kasih. Iya, kasih, ya. Sebab apa? Perasaan simpatik. Kalau saya bikin ada perhitungan, oh budget kita bagaimana anggarannya. Makanya sering surat-surat, ya, atau yang masuk ke dalam rumah kita itu apakah dari Salvation Army atau ada apa, semua Catherine Kuntara. Orang minta sumbangan selalu kepada wanita, bukan kepada pria. Ya, karena kita bilang, aduh kasihan ya orang ini, ya kita kasihlah sumbangan begini. Begitu, karena perasaan, ya. Iya. Tetapi kalau hanya berdasarkan perasaan terus, ya akhirnya bisa kekurangan, bisa habis semua uangnya, ya. Jadi ya kita harus juga ada perhitungan. Ya. Oke, gimana calon pasangan sudah cukup? Cukup, terima kasih banyak Mem dan Pendeta yang sudah puji Tuhan. Ya, kita doakan supaya berjalan, ya, lancar. Ya. Kalau ketemu lagi mungkin sudah punya anak waktu itu. Amin. Baiklah, jadi sampai sini dulu ya calon pasangan kita ngobrol-ngobrolnya. Kita akan kembali pemirsa setelah iklan yang satu ini.
Lagi ngapain sih? Nonton TokTok, selfie, melamun, ingat mantan yang belum tentu ingat kamu, main game, rebahan, pasti lagi bosan. Kok semua yang kamu lakuin itu untuk diri kamu sendiri sih? Kenapa kamu gak jadi berkat aja? Misalnya dengan share video Hope Channel Indonesia ke teman-teman dan keluarga kamu. Sepenggal ceritaku hari ini, hidup adalah perjalanan yang harus dilalui. Tidak peduli seberapa buruk jalan yang harus dilewati. Tetap fokus pada tempat yang ingin kamu tuju, bukan pada apa yang kamu takuti. Setiap detik dalam hidup adalah perjalanan. Setiap perjalanan adalah pelajaran. Dan Ya ampun mbak, gimana sih? Sen kanan dan koblet kiri. Kamu nih ya, kalau jantung pakai mata dong. Aku nggak lihat ini, aku udah kiri. Dan satu hal yang harus kupelajari saat ini, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Mazmur 118 ayat 8. Baik, kita kembali lagi dalam program Obsesi Hati. Nah, kita kembali, atau saya kembali mengingatkan pada para pemirsa ya, apabila Anda memiliki pertanyaan seputar topik kita kali ini, Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda di media sosial kita di YouTube maupun di Facebook, atau menghubungi call center Hope Channel Indonesia yang nomornya telah tertera di layar kaca Anda. Dan saat ini Pendeta dan Ibu sudah masuk beberapa pertanyaan yang sebenarnya juga ingin saya tanyakan, tapi sudah ditanyakan oleh para pemirsa ya. Pertanyaannya demikian. Kapan waktu yang tepat kita untuk konseling? Nah, ini sebenarnya juga jadi pertanyaan umum juga, dan banyak yang pasangan-pasangan atau calon pengantin yang bingung kapan ya tepatnya. Kalau saya ya pendeta ya, saya memilih konseling itu 6 bulan sebelum menikah, gitu. Bagaimana ini tanggapannya? Sebenarnya kapan waktu yang tepat ini pendeta dan Ibu? Apa yang dikatakan oleh Ellen itu adalah justru hal yang sangat bagus, yaitu 6 bulan sebelum pernikahan. Jadi kalau dua orang sudah rencana untuk menikah, maka paling sedikit 6 bulan sebelumnya. Namun, ya, oleh sebab perencanaan itu bisa terjadi, 1 tahun sebelumnya, ya, artinya perencanaan menikah kan kita rencanakan, kita mau menikah 1 tahun depan. Maka mungkin ada hal-hal yang dia tidak ketahui persiapan apa, ya. Maka kadang-kadang waktu 1 tahun sebelumnya juga adalah satu hal yang baik, ya. Kenapa? Misalnya kadang-kadang mereka tidak mengalami masalah di dalam mempunyai rundown atau schedule untuk planning daripada pernikahan. Ya. Misalnya kapan waktunya untuk mencari tempat, kapan waktunya untuk mencari pendeta, kapan, artinya kan mencari tempat. Kami 1 tahun sebelum pernikahan sudah cari tempat. Kami pernah cari tempat mau menikah di Berlin Spring Village Church. Setahun sebelumnya sudah di book oleh orang lain, couple yang lain. Ya, jadi untuk itu kadang-kadang dia memerlukan juga akan bimbingan demikian, kecuali kalau jarang di tempat yang jarang sekali orang pernikahan, jadi tidak terlalu khawatir untuk mempunyai lokasi untuk pemberkatan dan sebagainya. Tetapi kalau di satu suasana kampus misalnya, ya, di mana orang yang sering sesudah penamatan ada pernikahan, itu harus cepat. Anda harus mendahului, merencanakan reserve tempat, pendeta yang memberkati dan sebagainya, resepsinya di mana dan sebagainya.
Dan Iya, kadang-kadang dia orang tidak mempunyai pemikiran seperti yang mau menikah ini di Loma Linda. Ada yang katakan, oh kita mau menikah di tempat ini. Wah, kita bilang kalau tempat begini terlalu besar, jadi nanti tamunya kan jadi kelihatan sangat kecil. Lebih bagus tempat ini. Jadi counselor itu akan nolong untuk memberikan tempat yang terbaik, yang kira-kira enggak sampai terlalu sepi lah. Kalau enggak nanti cuma 2 atau 3 baris saja dia punya. sebab gerejanya terlalu besar. Iya. Ya, kemudian mulai memikirkan siapa yang akan diundang, itu harus sudah dicatat ya lama sebelumnya siapa saja yang akan diundang. Takut kelupaan. Iya. Jadi ini kapan undangan itu diberikan ya dan sebagainya. Jadi itu semua harus diberikan. Counselor harus ikut memberikan bimbingan supaya jangan terjadi hal-hal yang meleset. Ada hal-hal yang meleset, misalnya jumlah orang yang artinya makanan yang disiapkan kurang. Oleh sebab ya lebih banyak yang datang daripada yang diundang. Nah itu kan masalah juga ya. Jadi pendeta harus selalu, artinya yang memberikan counseling harus selalu mengingatkan hal ini. Jadi antara 6 bulan sampai 1 tahun. itu bagus. Oke. Baik pendeta. Jadi saya ingin tanya juga ya, apakah mungkin ya pendeta ada pasangan yang dia konseling ke pendetanya, apakah mungkin jadi tidak jadi menikah pendeta? Pernah nggak pendeta punya pengalaman demikian? Saya sendiri belum pernah punya pengalaman demikian ya. Namun saya tahu ada yang itu terjadi ya. Sesudah counseling ternyata Tidak cocok. rupanya kita tidak cocok. Sama sekali nggak Misalnya cocok. dua orang yang berbeda agama ya, dan ternyata mau counseling dan ternyata disebutkan inilah resiko-resikonya yang terjadi kalau kamu meneruskan hubungan berdua sebagai suami dan istri. Jadi sesudah dia konsultasikan demikian dan ternyata Lebih nggak bagus cocok kita ya. sebagai teman-teman aja lah, nggak usah sampai jadi menikah. Ada juga yang saya counseling akhirnya tidak jadi. Iya. Oleh sebab masalah beda agama. Oke, berarti sebenarnya itu keputusan yang tepat ya berarti ya pendeta ya untuk mengakhiri. Oke. Nah ini pertanyaan selanjutnya ini pendeta. Katanya kalau pasangan misalnya sudah bercerai dan akan menikah lagi, apakah harus konseling pranikah? Nah gimana ini pendeta dan ibu? Iya, sebabkan dengan orang yang lain kan. Oke. Dengan orang yang lain saat yang sama, kalau tempoh hari terjadi perceraian, ya dia harus belajar apa yang menyebabkan Dia itu perceraian. Ya. Jadi dengan belajar akan kegagalan masa lalu, ya dan Tidak diulangi kembali. Jadi perlunya suatu counseling. Oke. Terakhir nih pendeta, ini pertanyaan terakhir ya. Apa yang terjadi kalau misalnya salah satu pasangan itu menolak untuk konseling pranikah, pendeta? Kalau menolak, ya, jadi dia tidak bisa menikah. Oke. Jadi jangan menikah ya berarti ya? Enggak ngapa, oleh sebab semua gereja atau menuntut orang itu harus mempunyai counseling pranikah, ya, kalau mau menikah. Ya. Malahan kita baru tahun lalu kita ada pergi ke Indonesia dan kemudian begitu sampai di sana langsung ditanya apakah ada pre-counseling. Dan kemudian kebetulan Jonathan yang jadi counselornya langsung mesti tulis surat. Jadi gereja itu menuntut ada surat dari pendeta yang memberikan counseling. Saya pikir wah bagus sekali Indonesia sudah begini maju sehingga counseling pre-counseling itu diutamakan sebab terlalu banyak perceraian yang terjadi. Ya, jadi umumnya para pendeta termasuk di gereja, di banyak gereja Advent, gereja Betani dan sebagainya, ya meminta itu artinya surat dari counseling, ya premarital counseling certificate. Yeah. Jadi saya selalu tanda tangani, ya
itu sertifikat untuk pranikah, ya. Kemudian dengan gunakan itu maka bisa untuk diberkati atau diizinkan oleh gereja itu, ya. Gereja akan bertanya juga, ada orang yang misalnya menikah di Jalan Sawo kalau tidak salah, di gereja Advent Jalan Sawo, kemudian majelis menuntut apakah sudah counseling atau belum, ya. Dan gereja, ada satu gereja Betani, ya, di Kota Bandung, ya, dia kebetulan yang saya berkati itu akan menikah di tempat tersebut, ya, maka dia menuntut akan adanya sertifikat pre-counseling, ya. Jadi maksudnya premarital counseling, ya. Jadi kalau tidak mau untuk ikuti counseling, ya dia tidak bisa dapatkan izin. Oke, Pendeta, dan itu juga menjadi pertanyaan terakhir untuk topik kita pada saat ini, dan seperti biasa Pendeta silakan membagikan closing statement dan nanti akan ditutup doa oleh Ibu Pendeta. Silakan, Pendeta. Oke. Hidup berumah tangga adalah sesuatu hidup yang menyenangkan dan berbahagia, ya. Dan kita semua, ya, dapat mengalami kebahagiaan, ya, dan Tuhan menginginkan kita untuk berbahagia. Namun bagi mereka yang masih muda dan mau menikah sering masih memerlukan bimbingan, ya. Itulah sebabnya jangan pernah melarikan, ya, apa yang disebut counseling pranikah, ya. Dan prinsip yang sangat penting adalah untuk mengerti akan komitmen di dalam keluarga. Bagaimana kehidupan berumah tangga itu harusnya bagaimana, ya, mengutamakan akan pasangannya, ya, dapat memenuhi kebutuhan, hubungan dengan Tuhan, perencanaan dalam rumah tangga, segala hal harus diberikan bimbingan supaya rumah tangga yang dibentuk itu akan berbahagia, langgeng sampai di hari tua, sampai maut memisahkan kita. Itulah sebabnya, ya, marilah anak-anak muda, ikutilah prinsip-prinsip yang sangat penting di dalam counseling pranikah supaya rumah tangga Anda dapat berbahagia. Nah, baiklah, sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih karena Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan di mana kami dapat menyampaikan mengenai pentingnya premarital counseling pada obsesi hati hari ini. Biarlah Tuhan menyentuh hati para anak-anak muda yang mau merencanakan perkawinan supaya mereka dapat mengerti akan pentingnya mengikuti premarital counseling ini sehingga rumah tangga yang akan dibentuk merupakan satu rumah tangga yang bahagia, merasakan surga kecil di atas dunia ini. Terima kasih Engkau telah mendengarkan doa kami serahkan demi nama Kristus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta dan Ibu untuk topik pada malam hari ini sudah menemani kita dan memberikan banyak edukasi tentang seputar konseling pranikah. Kita akan ketemu lagi minggu depan dengan topik yang tentunya tidak kalah menarik ya Pendeta dan Ibu. Sampai jumpa, sehat selalu. Semoga cepat pulih juga dahinya. Tuhan berkati. Kita tidak lupa mengingatkan kepada para pemirsa sekalian, apabila Anda memiliki usulan topik seputar permasalahan dalam keluarga, Anda bisa kirimkan usulan topik Anda dengan menghubungi call center Hope Channel yang nomornya telah tertera di layar kaca Anda. Dan juga bagi para pemirsa yang mungkin saat ini baru pertama kali nih nonton Obsesi Hati dan ternyata tertarik, wah bagus juga nih program Obsesi Hati. Anda tidak perlu khawatir, Anda langsung saja kunjungi channel Obsesi Hati di YouTube, Obsesi Hati, klik saja, cari saja, dan Anda akan menemukan topik-topik yang tentunya tidak kalah menarik dari hari ini. Dan jangan lupa subscribe, nyalakan tombol loncengnya. Oleh sebab itu, akhir kata saya Debbie Ellen Siahaan pamit undur diri. Tetap saksikan terus Obsesi Hati dan tetap saksikan terus Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda.